Di sudut pasar kecil di Madinah, setiap pagi ada seorang wanita tua, buta dan renta. Suaranya serak, namun menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Apa kata orang tua tersebut? "Jangan dekati Muhammad itu," serunya berkali-kali. "Ia pembohong, ia pemecah belah, ia menyesatkan. Ia tak melihat siapapun yang lewat, tapi setiap orang yang tahu wanita itu sangat membenci Rasulullah. Ia membenci tanpa pernah melihat beliau sekalipun." Para sahabat pernah mendengar cacian itu dan sebahagian mereka ingin menegurnya, namun Rasulullah hanya tersenyum tipis. Beliau berkata, "Biarkan ia, karena benci tak lahir dari kebencian, sering tumbuh dari ketidaktahuan." Pagi demi pagi, setiap fajar sebelum cahaya yaitu menyentuh pasir, seorang lelaki datang menghampiri wanita itu tanpa dikenal. Ia membawa roti, kurma dan makanan lembut agar mudah ditelan. Dengan tangan penuh kasih, ia menyuapkan makanan ke mulut wanita itu. Wanita tersebut tidak pernah tahu siapa laki-laki tersebut. Yang ia tahu hanyalah pemuda ini baik. Dia menyuapiku dengan selembut mungkin. Padahal di sela-sela setiap suapan, ia masih memaki Nabi Muhammad SAW. Dan lelaki yang berdiri di hadapannya, yang diam, sabar dan penuh cinta adalah Nabi Muhammad sendiri. Beliau tak pernah marah, tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah meminta balasan. Beliau hanya melayani, membantu dan pergi saat tugasnya selesai. Senyap seperti angin yang melintas. Hari itu berbeda. Setelah wafatnya Rasulullah, hari-hari pun berlalu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat, ingin meneruskan semua kebiasaan baik Nabi. Ia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah amalan Rasulullah yang belum kulakukan?" Maka Aisyah pun menjawab, "Ada wahai ayah." Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke pasar dan memberikan makanan dan memberi makan kepada seorang wanita buta. Abu Bakar pun pergi ke tempat itu, lalu duduk dan mulai memberi makan kepada wanita itu. Tapi wanita itu menghentikan tangannya. Ia memegang tangan Abu Bakar dengan keras. Lalu apa kata orang tua tersebut? "Singkirkan," katanya dengan tegas. "Suaramu terasa kasar, gerakanmu tak selembut yang ku kenal." Ketika itu Abu Bakar pun menangis sejadi-jadinya. Maka ketika itu Abu Bakar pun mengakui, "Aku Abu Bakar, aku hanya ingin meneruskan apa yang dilakukan Rasulullah." Maka wanita buta itu pun terdiam. "Rasulullah," katanya pelan-pelan. "Rasulullah," kata wanita tersebut. "Maksudmu orang yang selalu aku hina itu, dialah laki-laki yang setiap hari menyuapiku," kata orang buta tersebut. Ketika kesadaran itu menyentuh hatinya, suara wanita itu pecah. Ia menangis, merasa raba udara tanpa hara, seperti angin memegang bayangan yang tak ada lagi di hadapannya. "Hatiku telah menghinanya, hatiku melihat kebaikan padahal aku mencacinya." Langit pun pecah di tengah pasar Madinah. Maka ketika itu Abu Bakar menangis dan wanita buta tersebut menangis, dan wanita tersebut meminta kepada Abu Bakar masuk Islam.